Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kami dalam mata kuliah Belajar dan Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Baik Wahidah MPD dengan judul materi yaitu Pengembangan Kurikulum dalam Belajar dan Pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sundari dengan NIM 182. Pada pembahasan pertama, yaitu mengenai konsep pengembangan kurikulum yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui proses pendidikan. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka disusunlah suatu kurikulum. Dalam perjalanannya, kurikulum ini senantiasa mengalami perkembangan dan penyesuaian sesuai dengan kemajuan zaman. Kami mengambil dua pengertian kurikulum. Yang pertama itu menurut JAIS 1976 mengemukakan berbagai pengertian kurikulum. Yang pertama itu kurikulum sebagai program pelajaran, yang kedua kurikulum sebagai isi pelajaran, yang ketiga kurikulum sebagai pengalaman belajar yang direncanakan, yang keempat kurikulum sebagai pengalaman di bawah tanggung jawab sekolah, yang kelima kurikulum sebagai rencana tertulis untuk dilaksanakan. Yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dikemukakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan dalam pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Dari dua pengertian tersebut, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa kurikulum adalah seperangkat dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai media penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Di samping itu, kurikulum memiliki tiga peranan. Yang pertama itu peranan konservatif. Peranan konservatif ini peranan yang mentransmirasikan dan menafsirkan warisan sosial kepada generasi muda. Yang kedua itu peranan kritis atau evaluatif, yang merupakan aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan menekankan pada unsur berpikir kritis. Dan yang ketiga itu peranan kreatif, yang menciptakan dan menyusun sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang. Di samping memiliki peranan, kurikulum juga memiliki fungsi. Kurikulum terdiri atas 6 fungsi. Yang pertama itu penyesuaian. Penyesuaian merupakan kemampuan individu untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya secara keseluruhan. Yang kedua itu pengintegrasian, yaitu mendidik pribadi yang terintegrasi dengan masyarakat. Yang ketiga diferensiasi, memberikan pelayanan terhadap perbedaan perorangan dalam masyarakat. Yang keempat itu persiapan, yaitu mempersiapkan siswa untuk dapat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi untuk suatu jangkauan yang lebih jauh. Yang kelima itu pemilihan, yaitu memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memiliki apa yang menarik perhatiannya. Dan yang keenam itu diagnostik, membantu siswa memahami dan menerima dirinya dan mengembangkan semua potensi yang dimilikinya. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya, Wulan Suji Ramadan. Materi selanjutnya mengenai diversifikasi kurikulum. Kurikulum pendidikan merupakan aspek yang penting untuk menjaga kepentingan nasional maupun untuk memberikan kesempatan, kreativitas, dan menampung kepentingan daerah. UU SPN memberikan petunjuk bahwa dalam pengembangan kurikulum perlu diperhatikan potensi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum itu tidak sentralistik tetapi lebih lugas, menyesuaikan diri, dan dapat berkembang melebihi standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian, dalam implementasi kebijakan otonomi daerah kewenangan pemerintah menurut PP nomor 25 tahun 2000 tentang kebijakan kurikulum adalah menetapkan standar nasional. Kemudian dijelaskan oleh GBHN 1999, pemerintah melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik. Penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokasi sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional. Untuk itu dapat dikemukakan diversifikasi kurikulum berikut ini. Yang pertama yaitu kurikulum nasional. Kurikulum nasional akan memberi arti yang penting bagi sekolah pada suatu daerah. Jika daerah itu mampu memberi ruang kreativitas tingkat tinggi pada tim ahli yang dimilikinya bersama sekolah, tegasnya desain kurikulum nasional diadaptasi oleh daerah untuk memberikan pengalaman belajar dengan hasil yang nyata, dan pembelajaran siswa dapat diperkuat, diperdalam, dan diperluas. Yang kedua yaitu muatan lokal.
muatan lokal. Kewenangan pemerintah provinsi menurut PP nomor 25 tahun 2000 tentang pengembangan kurikulum diarahkan untuk menggali potensi andalan daerah secara opsional. Cara yang efektif untuk pengembangannya adalah dengan menyusun mata pelajaran muatan lokal atau yang biasa kita kenal dengan MULOK di sekolah. Kantor pendidikan tingkat provinsi perlu membentuk tim ahli profesional menyusun kurikulum muatan lokal yang siap diajarkan dan manfaatnya semua daerah lingkungan provinsi di mana satuan pendidikan itu berada. Kemudian yang selanjutnya yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Kurikulum berbasis kompetensi memberikan gambaran bahwa para siswa yang telah mengikuti kegiatan belajar menguasai konsep pengetahuan dan mampu menganalisis kebutuhan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya dari sekolah setelah mengikuti berbagai materi pelajaran. Adapun hal-hal yang perlu dikembangkan dalam konsep kurikulum berbasis kompetensi terdiri atas kompetensi akademik, keterampilan hidup, pengembangan moral, pembentukan karakter yang kuat, kebiasaan hidup sehat, semangat bekerja sama, dan aspirasi estetika terhadap dunia dan sekitarnya. Kurikulum berbasis kompetensi ini menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi, tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cindy. Selanjutnya materi keempat, yaitu landasan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah suatu perbuatan kompleks yang mencangkup berbagai jenis keputusan. Formulasi ini diimplementasikan dengan menegaskan tujuan yang akan dicapai, materi pelajaran yang terukur, waktu yang disediakan, media pendidikan yang diperlukan, kompetensi guru yang diperlukan, peralatan yang diperlukan, dan sarana belajar yang mendukung. Adapun faktor-faktor landasan yang menjadi penentu pengembangan kurikulum yaitu 1. Landasan filosofis. Segala kehendak yang dimiliki oleh masyarakat merupakan sumber nilai yang memberikan arah pada pendidikan. Dengan kata lain, pandangan dan wawasan yang ada dalam masyarakat merupakan landasan filosofis penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, landasan sosial budaya. Realitas sosial budaya dan agama yang ada dalam masyarakat merupakan bahan kajian pengembangan kurikulum untuk digunakan sebagai landasan pengembangan kurikulum. Nilai sosial budaya bersifat sementara dibandingkan nilai keagamaan. Nilai sosial budaya masyarakat bersumber pada hasil karya akal budi manusia sehingga dalam menerima, menyebarluaskan, melestarikan, atau melepaskannya manusia menggunakan akalnya. Sementara itu, nilai keagamaan berhubungan erat dengan kepercayaan terhadap ajaran yang mereka anut. Yang ketiga yaitu landasan pengetahuan, teknologi, dan seni. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah nilai-nilai yang bersumber pada pikiran atau logika, sedangkan seni bersumber pada perasaan atau estetika. Mengingat pendidikan merupakan upaya untuk mempersiapkan siswa menghadapi perubahan, termasuk perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, maka pengembangan kurikulum harus berlandaskan ipteks. Selanjutnya yang keempat yaitu landasan kebutuhan masyarakat. Pada hakikatnya, pengembangan kurikulum adalah kebutuhan masyarakat yang dilayani melalui kurikulum yang dikembangkan. Dan yang kelima yaitu landasan perkembangan masyarakat. Ciri utama masyarakat adalah berkembang. Perkembangan masyarakat akan menuntut tersedianya proses pendidikan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat tersebut. Maka perencanaan kurikulum harus berlandaskan perkembangan masyarakat. Yang kelima, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Relevansi berarti sesuai antara komponen tujuan, isi atau pengalaman belajar, organisasi, dan evaluasi kurikulum serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, prinsip kontinuitas. Prinsip ini menghendaki pengembangan kurikulum yang berkesinambungan baik secara vertikal maupun secara horizontal.
Secara vertikal, antara jenjang pendidikan yang satu dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kurikulum yang dikembangkan secara berkesinambungan tanpa ada jarak. Sedangkan secara horizontal diartikan pengembangan kurikulum jenjang pendidikan tingkat atau kelas yang sama dan tidak terputus-putus. Yang ketiga, prinsip fleksibilitas. Para pengembang kurikulum mengetahui bahwa kurikulum harus mampu disediakan dengan situasi dan kondisi setempat maupun waktu yang selalu berkembang tanpa merombak tujuan pendidikan yang harus dicapai. Yang keempat, prinsip berorientasi pada tujuan. Tujuan kurikulum mencangkup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang selanjutnya menumbuhkan perubahan tingkah laku pada peserta didik. Yang kelima, prinsip efisiensi dan efektivitas. Dalam pendayagunaan waktu, dana, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia supaya dapat mencapai hasil yang maksimal, maka perkembangan kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensinya. Yang keenam, prinsip keseimbangan. Dengan keseimbangan diharapkan terjalin perpaduan yang lengkap dan menyeluruh, satu dengan lainnya saling memberikan sumbangannya terhadap pengembangan pribadi. Yang ketujuh, prinsip keterpaduan. Keterpaduan dalam proses pembelajaran, baik dalam interaksi antara siswa maupun guru, dan antara teori dan praktik. Dengan keterpaduan ini diharapkan terbentuknya pribadi yang bulat dan utuh. Yang kedelapan, prinsip mutu. Pendidikan yang bermutu ditentukan oleh derajat mutu guru, kegiatan belajar mengajar, dan peralatan atau media yang bermutu. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Silviana Umami. Selanjutnya yakni materi ke-6, strategi perubahan kurikulum. Strategi perubahan kurikulum merupakan suatu metode, teknik, siasat, atau alat yang dipergunakan untuk melancarkan proses belajar mengajar atau PBM, suatu perubahan kurikulum dalam konteks sosial. Dalam hal ini, pendidik harus mengetahui sejauh mana pengaruh perubahan kurikulum yang berpengaruh pada satuan pendidikan. Dalam perubahan kurikulum, faktor yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana mata pelajaran, faktor lingkungan, serta tingkat pendidikan tertentu. Perubahan mata pelajaran mencakup baik perubahan isi maupun cara mengorganisasi mata pelajaran tersebut. Akibat dari perubahan kurikulum, yakni terjadi perubahan yang menyangkut proses pembelajaran. Hal yang perlu diperhatikan adalah apa yang ingin dicapai kurikulum tersebut, bagaimana mencapai tujuan kurikulum, serta ukuran atau kriteria mana yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan kurikulum. Sebagai contoh, kita dapat mengambil uraian kurikulum sekolah dasar pada tahun 1975. Prosedur pembaruan kurikulum pada pokoknya ada dua unsur utama untuk mengubah kurikulum, yaitu yang pertama disebut dengan administrative approach, yaitu yang direncanakan oleh pihak atas untuk kemudian diturunkan kepada instansi-instansi bawahan sampai kepada guru-guru. Yang kedua, yakni grassroots approach, yaitu yang dimulai dari bawah, yakni dari pihak-pihak guru atau sekolah secara individual. Prosedur manakah yang dilaksanakan banyak bergantung pada sistem pendidikan serta organisasi dan struktur organisasinya. Perubahan kurikulum pada hakikatnya berarti mengubah manusia dan lembaga-lembaga perencanaan. Perubahan kurikulum harus merupakan dialog antara pengambil kebijakan dan pelaksana dalam suasana saling menghargai pendapat. Jalan praktis yang ditempuh untuk mengadakan pembaruan kurikulum yakni sebagai berikut. Yang pertama, pilot project. Yang kedua, membina kader. Yang ketiga, memanfaatkan guru. Yang keempat, menyediakan alat pengajaran. Yang kelima, memperbaharui buku pelajaran. Yang keenam, kerjasama antar sekolah dan mahasiswa. Yang ketujuh, pembaharuan kurikulum guru. Yang kedelapan, mendemonstrasikan serta pembaruan. Yang kesembilan, memulai dari satuan pelajaran. Baik, kita akan membahas satu-satu, yakni dari pilot project. Pilot project yaitu seorang guru dapat mengadakan percobaan dengan suatu kurikulum baru dalam suatu bidang tertentu. Yang kedua yakni membina kader.
Membina kader itu dilaksanakan dengan mendidik kader yang menguasai seluk-beluk pembaruan yang ditempatkan di berbagai sekolah untuk mengadakan pembaruan-pembaruan. Yang ketiga yakni memanfaatkan guru. Memanfaatkan guru di sini maksudnya yaitu guru dari sekolah yang telah menjalankan kurikulum baru dapat diminta bekerja pada sekolah yang belum melaksanakannya, sehingga dapat dilaksanakan pembaruan-pembaruan atau pelaksanaan dari kurikulum tersebut. Yang keempat yakni menyediakan alat pengajaran. Maksudnya yakni dengan adanya laboratorium maka akan mendorong guru untuk menggunakan metode-metode dan bahan pelajaran baru. Yang kelima yakni memperbarui buku pelajaran. Maksudnya di sini yaitu buku pelajaran itu dapat memberikan informasi. Oleh karenanya, buku sangat memegang peranan penting dalam terjadinya perubahan kurikulum. Cara mengajarnya bahkan juga metodenya. Yang keenam yakni kerjasama antara sekolah dan mahasiswa. Maksudnya di sini, setiap universitas yang menyediakan tenaga ahli dan berbagai aspek kurikulum yaitu bertindak sebagai konsultan. Sedangkan sekolah dapat memberikan bahan tentang keadaan yang real mengenai murid dan sekolah. Yang ketujuh, yakni pembaruan kurikulum guru. Yaitu pendidikan guru dalam pembaruan akan lebih efektif daripada penataran. Akan tetapi, diperlukan juga karena pada suatu ketika setiap kurikulum akan memerlukan pembaruan. Yang kedelapan yakni mendemonstrasikan serta pembaruan. Artinya yaitu mencobakan suatu unit pelajaran dari sekolah ternyata berhasil, lalu mendemonstrasikannya kepada guru-guru lain. Dengan harapan yakni agar pembaruan dapat diterima baik dan juga dapat disebarluaskan. Yang kesembilan yakni memulai dari satu pelajaran. Perubahan tak mungkin dilakukan dalam seluruh program. Jadi harus memulai dengan bagian yang kecil dan terbatas dari satuan pelajaran yang eksperimental. Kemudian dikembangkan suatu kerangka yang lebih luas berdasarkan dengan prinsip-prinsip dasar teoritis, cara menentukan bahan, mengevaluasi, dan sebagainya. Selanjutnya yakni sistem sosial. Dalam strategi perubahan dan pengembangan kurikulum, konteks sosial tidak dapat terlepas. Artinya, setiap sosial yang ada di masyarakat berpengaruh langsung dalam perubahan kurikulum. Sistem sosial tersebut mengandung konsep eksistensi individu di masyarakat sekitarnya. Kurikulum sebagai rekonstruksi sosial mengutamakan kepentingan sosial di atas kepentingan individu. Sekolah biasanya dipandang sebagai agent of social change, badan untuk mengadakan perubahan sosial. Sekolah merupakan jembatan antara masa kini dengan masa mendatang, antara realitas masa kini dengan ideal atau ciri-ciri masa mendatang. Agar strategi perubahan kurikulum searah dengan harapan yang diinginkan, maka dibutuhkan pribadi pelaksana yang terampil. Materi selanjutnya yakni komponen pelaksana kurikulum. Komponen pelaksana kurikulum menurut Dewan Konsorsium Pendidikan Indonesia dibagi menjadi 3, yakni yang pertama masyarakat, yang kedua subjek didik, dan yang ketiga pendidikan atau guru. Yang pertama masyarakat. Kehidupan bermasyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya, dan sebagai nilai-nilai tersebut lestari. Sebagian lagi terus berubah sesuai dengan perkembangan iptek. Masyarakat merupakan sumber nilai yang memberikan arah normatif terhadap dunia pendidikan. Kehidupan bermasyarakat ditingkatkan mutunya oleh individu yang telah mampu mengembangkan dirinya melalui pendidikan. Selanjutnya yakni subjek didik. Subjek didik bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri berdasarkan wawasan pendidikan seumur hidup. Subjek didik memiliki potensi, baik fisik maupun psikis yang berbeda, sehingga subjek didik masing-masing merupakan insan yang unik. Subjek didik memelihara pembinaan secara individual dan perlakuan yang manusiawi, serta subjek didik pada dasarnya adalah insan yang aktif menghadapi lingkungan hidupnya. Selanjutnya yakni pendidikan guru. Guru adalah agen pembaruan, karena itu para guru diharapkan agar jangan sampai ketinggalan informasi. Guru berperan sebagai pemimpin dan pendukung nilai-nilai masyarakat. Guru sebagai fasilitator memungkinkan terciptanya kondisi yang baik untuk belajar para subjek didik. Serta guru juga bertanggung jawab secara profesional untuk selalu mengingatkan dirinya. Pada prinsipnya,
Pengembangan kurikulum menjadi kurikulum berbasis kompetensi dimaksudkan untuk membekali peserta didik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan melalui proses pembelajaran agar kelak mampu menghadapi dan mengatasi tantangan kehidupan secara mandiri, cerdas, kritis, rasional, kreatif, dan menjunjung tinggi akhlak mulia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.